Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kami bersyukur melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kita berkumpul sebagai saudara seiman untuk memuji dan memuliakan namanya, amin. Ya, kami dipercayakan kembali itu sebuah kehormatan dapat menjadi para pemusik dan juga tim pemuji pada hari ini. Biarlah yang ditinggikan adalah Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita secara masing-masing. Kita sudah berkumpul di sini bersama, kita sudah menyiapkan hati kita. Oleh sebab itu, mari kita berikan pujian-pujian yang terbaik. Dan terlebih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, atas hari ini, atas mukjizat yang Kau telah berikan kepada kami. Kami bisa menggunakan seluruh tubuh kami dengan baik ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Terima kasih ya Tuhan. Ini sebuah karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah sombong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik. Karena Dia yang begitu kudus, karena Dia yang layak disembah. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru.
Kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci-suci Kau kudus Tuhan. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, senap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Segala pujian bagi-Mu, senap nafas muliakan-Mu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari saudara kita nyanyikan. Segala pujian bagi-Mu, senap nafas muliakan-Mu. Segala bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagi-Mu, senap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, senap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya untuk-Mu Yesus. Oh, kami menyembah-Mu, kami berikan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Mari angkat tangan kita berikan pujian dan penyembahan yang indah kepada Tuhan. Hanya yang layak disembah. Dia Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu, haleluya. Oh, glory.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari nyatakan, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. You are holy, God. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Biarlah pada ibadah raya pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tapi yang terpenting, hanya Kau yang semakin ditinggikan, hanya Kau yang semakin dikuduskan itu. Kau yang memberikan yang terbaik kepada hidup kami. Biarlah pujian-pujian ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari lihat, tengok kiri kanan depan belakang. Katakan, saya bersuka cita bertemu dengan Anda kembali. Berikan salam yang hangat dan memberikan pujian-pujian yang terbaik hanya untuk Yesus Kristus. Mari nyatakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat. Mari kita Bapak Ibu kita melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya
Sampai bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri tepuk tangan di atas kepala kita. Kita tinggikan Raja segala raja. Mari kita semua melompat untuk Tuhan Yesus kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu? Mari kita angkat suara. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Mari angkat tangan kita. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita menyanyikan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, karena Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
biarlah suara-suara yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus kita. Mari memuji. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah Satu Alberta ini memuji dan memuliakan namanya sebagai saudara seiman. Dan mulia ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, karena perbuatanmu ajaib perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Setelah dengan semangat memuji Tuhan, memberikan yang terbaik, untuk sekarang saatnya kita sebagai saudara seiman mengikuti dan juga mempelajari pedoman yang akan firman Tuhan diberikan. Biarlah kita bisa menjadi individu yang lebih baik. Mari kita bisa menjadi berkat bagi kami, sesama kami semua. Dimanapun, dalam rutinitas kita sekalipun, pagi, siang, malam, kita bisa memberikan yang terbaik. Namun demikian, mari kita mulai di Alberta pada saat ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu
agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu ya Tuhan. Kami rendahkan diri kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terus selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, bahwa kami ingin menjadi saksi-Mu. Kami ingin berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Tapi lebih daripada itu, kami juga perlu dipulihkan. Kami perlu yang pertama dikuatkan. Kami perlu diteguhkan. Kami perlu dihiburkan. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kembali kami hadir di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami memang kecil, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami memang tidak berdaya, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itulah yang kami puji dan sembah di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Mari Tuhan, kami membawa hati kami. Taburilah tanah hati kami ini dengan benih firman-Mu. Siramilah ya Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh di tengah dunia yang tidak pernah menjadi semakin mudah. Dan kami terus berpegang kepada satu-satunya yang bisa memberikan kepastian di dalam hidup kami, yaitu Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, jamah hati kami. Kalau masih ada kekerasan dan kesombongan di sana, hancurkanlah ya Tuhan. Biarlah kami membawa hati yang remuk redam di hadapan-Mu. Mari jamah pikiran kami. Setiap persepsi, setiap pendapat, setiap pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, luruskanlah kembali Tuhan. Sesuaikan dengan jalan. Mari Roh Kudus, berkatilah ruangan ini. Urapilah, supaya apapun yang kami lakukan di ruangan ini,
menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sesi pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Sudah minggu terakhir dari bulan Januari. Yang sebagian sudah menyiapkan angpau. Tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? Kita imlekkan 29. Anak-anak sekolah tahun ini senang karena libur. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu. Malah ada yang mau nambah, Kamis, Jumat sekalian aja katanya gitu. Masuknya udah ke Senin depan aja. Udah dikasih libur, masih mau nambah. Itulah manusia, nggak pernah puas gitu ya. Yang sebagian udah siap-siapin tas yang agak gedean karena mau keliling ngambilin angpau begitu ya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita, baik kita yang masih bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, ataupun kita yang masih bisa dibagi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau nggak ada apa yang mau dibagi kan Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang bisa dibagi gitu. Masa angpau kosong. Apapun itu sebagai pemberi atau penerima kita harus bersyukur. Karena hidup kita di dunia ini Alkitab bilang tidak pernah menjadi semakin mudah, tapi kalau kita masih bisa berbagi, kita bisa memberi dan menerima, itu semua adalah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini saya ingin mengajak bagaimana kita melihat prinsip keuangan menurut Alkitab. Kenapa harus menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara? Karena kita orang Kristen. Orang Kristen itu panduannya, manual booknya adalah Alkitab, firman Tuhan. Kita percaya berkat yang kita terima adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menggunakan berkat itu juga sesuai dengan yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita bisa dipercayakan lebih banyak lagi. Dan berkat Tuhan itu mendatangkan kesejahteraan diri kita, bukan kecelakaan. Kehadiran iklan di berbagai platform digital menjadi salah satu alasan munculnya kebiasaan konsumerisme. Betul apa benar Bapak Ibu? Coba lihat handphonenya. Ada nggak yang nggak punya aplikasi online shop? Raymond udah senyum-senyum. Mau dilihat nih siapa yang nggak ada Tokopedia-nya gitu kan. Karena ini karyawan Tokopedia gitu kan. Jadi disarankan Tokopedia gitu. Toko ijo katanya begitu. Setiap kita punya handphone rata-rata minimal ada 1 atau 2 aplikasi online shop. Baik itu yang mulai dari belanja sayur ke pasar, belanja supermarket, atau belanja hal-hal lainnya. Para pengiklan ini membuat kehidupan yang ditampilkan di dalam iklan mereka sangat amat menarik. Betul apa benar? Namanya juga iklan. Kalau nggak menarik, orang nggak beli, orang nggak datang, orang nggak belanja. Itulah sebabnya perlu menarik. Makanya kalau kita makan di restoran, terus kita lihat gambar-gambarnya gitu kan. Zaman sekarang gitu ya, restoran, buku menunya ada foto-foto. Terus kita pesen menunya, ternyata yang datang tidak sesuai dengan gambar, biasanya kita kuciwa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kata orang Jepang kuciwa gitu ya. Ini kenapa berbeda? Dan nanti cuma dibilang begini, namanya juga iklan gitu kan. Harus lebih menarik. Sehingga setiap orang, setiap kita yang melihat iklan itu tertarik, lalu kita diam-diam cepat atau lambat mulai merasa enggak lengkap nih kalau enggak punya barang itu. Boleh dicoba Bapak Ibu Saudara, kalau nanti di rumah kita nggak niat belanja apa. Tapi bukain aja terus itu online shop. Atau nonton aja terus itu TV. Barang yang satu lewat lagi, dia lewat lagi, setengah jam kemudian lewat lagi. Lama-lama kita merasa, iya ya perlu juga nih kayaknya nanti ya begini. Lalu kemudian dibeli. Kalau kejadiannya seperti itu terus berulang-ulang, lama-lama kita akan terjebak di dalam kebahagiaan yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Kalau nggak beli rasanya nggak afdol. Kalau nggak beli rasanya kurang. Gitu. Nah tentu saja sulit bagi kita untuk menjaga keinginan memiliki semua hal yang menarik di dunia ini. Siapa yang nggak mau punya mobil bagus, Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan? Maunya mobil yang mogok, yang kalau mau pergi mesti didorong-dorong dulu manggilin tetangga. Ada yang mau?
Atau mobil AC-nya rusak, jadi di hawa panas mesti buka kaca debuan, gak buka kaca panas. Ada yang mau? Atau motor deh, mesti diengkol 20 kali sampai udah keringetan, gak hidup-hidup juga gitu. Ada yang mau? Gak ada. Secara manusia kita semua mau punya mobil bagus, amin? Yang gak amin. Ada yang gak amin mikir dulu, gua gak bisa nyetir, ngapain mobil bagus gitu ya. Kita mau punya motor yang bagus, kita mau punya rumah yang bagus. Sulit bagi kita menjaga keinginan untuk memiliki semua hal yang menarik, semua hal yang baik, semua hal yang indah yang memang ditawarkan oleh dunia ini. Ini salah satu pencobaan yang Yesus alami di mana? Di padang gurun. Oleh siapa? Ditawarkan oleh iblis. Berapa hari Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Berapa hari? Sekretariat sudah menyiapkan angpau loh Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak bilang mau dikasih angpaunya, saya bilang sekretariat sudah menyiapkan angpau. Jangan GR dulu Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang mau ngasih, cuma menyiapkan saja begitu kan. Kan nggak dibilang mau ngasih. Berapa hari Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? 3 kali, betul. Harinya? Cici Koko guru sekolah minggu? Bapak Ibu yang dulu ikut sekolah minggu? Gak ditulis? Kayaknya. Oke, anggota ABA bener gak ditulis? Langsung pada baca ulang. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat berapa hari Tuhan Yesus dicobai. Boleh dilaporin, minggu depan ambil angpaunya. Angpaunya, saya gak bilang ada isinya loh ya. Angpaunya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara penting sekali untuk kita memahami apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan melalui keuangan kita. Apa sih tujuan Tuhan memberkati kita? Apa sih tujuan Tuhan memberikan berkat materi? Karena berkat itu ada materi, ada non-materi. Materi di dalam hidup kita. Apakah dengan menyenangkan diri sendiri itu gak boleh ya? Boleh gak sih kita menggunakan berkat Tuhan buat belanja? Katanya kalau lagi sakit, belanja itu adalah obat yang Nah, itu pengalaman tuh yang jawab. Kalau habis belanja sembuh, kalau di rumah sakit, kalau jalan-jalan sehat, balik ke rumah makin sakit, banyak tagihan soalnya Bapak Ibu Saudara. Nah, menyenangkan diri sendiri dengan berkat atau dana yang Tuhan berikan memang tidak salah, tidak salah. Tuhan berikan untuk kita gunakan, kita nikmati, tapi nah, ada tapinya. Pengelolaannya harus berhikmat. Supaya mendatangkan kesejahteraan, bukan malah kecelakaan, apalagi terjerat ke dalam hutang. Ini PowerPoint saya dari tadi nggak tampil-tampil ya. Kalau nggak bisa lama nih, pembukaannya aja bisa 1 jam gitu ya. Nah, ada 3 perbedaan pandangan pengelolaan uang menurut dunia dan Alkitab. Yang pertama adalah mengambil dan memberi. Dunia bilang habiskan semua uang yang ada pada dirimu sendiri. Jangan ada yang tersisa. Hidup hanya 1 kali, YOLO, you only live once. Kapan lagi? Mumpung ada duit. Kalau nggak ada duit juga nggak bisa dinikmati. Tapi Alkitab bilang apa? Kembalikan minimal 10% uangmu kepada Tuhan. Dan minta hikmat Tuhan untuk mengelola sisanya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tindakan memberi tanpa sengaja. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, memberikan hal-hal lain, itu karena kita ada niat. Nggak ada yang dengan sengaja, tanpa sengaja kita memberi. Karena itu kita harus meniatkan, punya rencana, punya niat, punya keinginan. Kita perlu menyediakan anggaran 10% setiap bulannya disiapkan untuk mengembalikan, bukan memberikan. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang punya kendaraan, setiap bulan kita harus memperpanjang STNK, betul ya? Bisa nggak kalau misalkan nanti pas waktunya, setiap bulan, setiap tahun maksudnya. Tadi yang bilang setiap bulan siapa? Salah itu Bapak Ibu Saudara, setiap tahun yang benar, ngeles aja. Kita harus memperpanjang. Nah, bisa nggak pada waktunya kita bilang, maaf Pak, saya nggak punya duit. Apa yang terjadi? Kena denda. Mungkin kalau di jalanan, kendaraan kita bisa di-stop-stop terus. Prit. Mereka tidak akan pernah mau tahu apakah kita punya uang atau tidak. Bagaimana caranya kita membayar? Menyediakan dari bulan-bulan sebelumnya.
sebelumnya sehingga punya dana untuk dibayarkan pada saat jatuh tempo. Begitu kan? Kalau secara manusia aja kita bisa tunduk kepada hukum manusia seperti itu, lalu kenapa kepada Tuhan sumber berkat kita justru menyepelekan hal yang penting ini, Bapak Ibu Saudara? Nanti aja, Tuhan kan tahu, maha pengertian, kebutuhan saya masih banyak. Yes, kebutuhan kita tidak akan pernah ada habisnya. Tapi Alkitab juga berjanji setiap kebutuhan kita pasti Tuhan akan penuhi. Bukan keinginan kita. Karena kebutuhan kita menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Dan ketika dia penuhi kebutuhan kita itu, apa yang kita gunakan? Pernah ada kejadian dulu. Orang yang bercerita atau curhat konseling begitu ya. Jadi sang suami memberikan uang sekolah, uang jatah sayur, uang rumah tangga segala macam setiap bulannya kepada istrinya. Tapi kemudian sekian bulan kemudian dia terkejut ketika ada telepon dari sekolah yang mengatakan anaknya sudah beberapa bulan tidak bayar uang sekolah. Karena ternyata uang yang sudah dijatahkan diberikan oleh suami kepada istrinya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Uang sekolah dipakai untuk hal-hal lain, untuk berbelanja dan sebagainya sehingga tidak sampai ke sekolah, tidak dibayarkan ke sekolah. Kira-kira kalau seperti itu bisa dipercaya lagi enggak Bapak Ibu Saudara? Akan diberikan lebih besar? Buru-buru. Mungkin malah dicabut tanggung jawab keuangannya, dikelola sendiri. Bisa nggak Tuhan lakukan itu di dalam hidup kita? Ketika kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, terus kita berdoa minta berkat lebih banyak, kira-kira kalau pakai bahasa manusia, Tuhan akan jawab apa? Oh iya anakku, karena aku mengasihi engkau, iya aku akan berikan lebih banyak. Atau dia akan lihat kita, setia nggak dengan perkara yang kecil sebelum diberikan perkara yang lebih besar. Begitu kan kata Alkitab? Banyak orang enggan mengembalikan perpuluhan karena merasa nggak pernah punya cukup uang. Iya Bapak Ibu Saudara, kita pasti selalu merasa kurang. Itulah sebabnya jangan disisakan, tetapi disisihkan di awal. Ketika kita menerima berkat Tuhan itu, kembalikan dulu bagiannya Tuhan. Sediakan dulu bagiannya Tuhan. Selebihnya minta hikmat supaya mengelolanya dengan baik. Jangan remehkan Tuhan yang terakhir aja, Tuhan mah gak butuh, Tuhan maha tahu, Tuhan maha pengertian, gak pernah akan ada sisanya. Kalau kita tidak punya niat untuk mengembalikan, untuk memberi, maka kita tidak akan pernah terdorong untuk menghasilkan uang lebih untuk bisa memberi bagi Tuhan. Berapa banyak kita mendengar kesaksian ketika ada seseorang yang rindu Tuhan, saya gak punya apa-apa, tapi saya rindu untuk memberi bagi gerejamu. Saya rindu untuk mengembalikan perpuluhan. Karena kerinduan itu dia bekerja lebih giat dan Tuhan memberkati tangannya menjadi tangan yang produktif. Dia punya berkat lebih. Ketika punya berkat lebih apa yang dilakukan? Janjinya harus ditepati. Sehingga nanti bisa dipercaya oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 9 yang sampai ke 10 berkata apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mau diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah? Kerjakan firman Tuhan. Yang kedua, apa bedanya persepsi dunia dengan pandangan Alkitab tentang memberi, menjerat, dan membebaskan? Dunia bilang hutang aja, cicil aja, pay later aja. Itu kan udah ada sarananya. Itu gimana mau dapat barang? Itu sarana untuk membeli barang, mendapatkan barang yang kita mau dengan cepat. Gak punya duit, tapi ada sarananya. Gesek aja kartu kredit, cicil aja dan sebagainya. Tapi Alkitab bilang apa? Hati. Hutang bisa menjerat dan merusak hidup kita. Berhutang boleh gak sih Bapak Ibu Saudara? Berhutang boleh gak? Boleh. Kalau sudah dikalkulasi, dihitung dengan sangat amat cermat. Yang gak boleh hutang gimana? Yang gak bisa dibayar Bapak Ibu Saudara. Udah tahu gak bisa bayar, ngutang pula gitu kan. Seringkali kalau kita menerima telepon tawaran KTA gitu ya, kredit tanpa agunan begitu kan sering ya. Nggak pernah ya Bapak Ibu Saudara ditelepon. Oh gitu nanti saya kasih nomor telepon Bapak Ibu Saudara.
biar diteleponin gitu ya. Biar ada teleponnya gitu kan. Nah, itu biasanya saya sama Nya suka nanya gini kalau dulu. Ini ada kredit yang gak usah dibayar nggak? Gitu kan. Oh ya nggak ada Bu. Ya udah kalau gitu nggak usah. Saya nggak ngambil. Kenapa nggak ngambil Bu? Ini penawaran yang sangat baik. Iya saya nyarinya kredit yang nggak usah dibayar. Iya nggak ada Bu. Ini harus dibayar. Ya udah nggak usah kalau gitu. Nggak ada kredit yang nggak usah dibayar. Jadi hati-hati. Berhutang itu boleh kalau kita sudah menghitung dengan sangat amat cermat sekali deh. Kalau udah tahu nggak mungkin bisa bayar di atas kertas, jangan ambil hutang. Itu pasti akan menjerat. Jangan harapkan uang, dana, materi yang belum kelihatan di depan mata. Nanti kayaknya proyek itu akan tembus. Jadi kita belanja dulu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jangan terbalik pemikirannya. Udah ada di tangan dulu, udah perhitungannya matang, baru kita maju. Sebagian besar masyarakat memilih berhutang karena beragam alasan. Mulai dari kredit panci, kredit kuali, kredit dispenser, sampai kredit mobil, kredit motor. Tapi tidak sedikit dari hutang-hutang yang berdampak pada kebangkrutan, benar bukan? Perceraian bahkan. Hutang judi online, tindakan kejahatan, gak punya duit, dikejar-kejar debt collector, ngerampok, nyolong, nyopet. Depresi dan sebagainya. Berapa banyak orang yang bunuh diri karena pinjol. Depresi gak bisa bayar. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa hutang adalah dosa. Tidak pernah. Tetapi berhutang tanpa perhitungan yang matang dianggap buruk. Karena resikonya sangat besar. Amsal 22 ayat yang ke-7 berkata apa? Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Jadi pikir baik-baik. Yang ketiga, apa sih bedanya antara pikiran dunia, pendapat dunia dengan pendapat Alkitab? Kepuasan sedikit dan kepuasan banyak. Dunia bilang kamu hidup satu kali, manjakan dirimu, puaskan dirimu, yang penting happy, yang penting kamu suka. Soal menabung, soal kelola keuangan itu urusan belakangan. Kamu masih punya gaji, kamu masih punya usaha, habiskan itu semua, nikmati keinginanmu. Nikmati masa mudamu, nikmati yang dulu gak bisa dibeli, sekarang udah punya duit, sekarang beli jor-joran. Tapi Alkitab bilang apa? Tahan dan kendalikan hawa nafsumu. Tetaplah menabung. Nanti kamu akan menikmati kepuasan yang lebih lagi. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskan. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang bijak atau menjadi orang bebal. Orang bijak punya harta dan minyak. Orang bebal boros-borosin semuanya. Nggak punya apa-apa. Nah, supaya kita lebih paham mengelola keuangan sesuai dengan rencana dan hikmat Tuhan, mari kita lihat 7 prinsip yang diajarkan Alkitab. Astaga, ini belum mulai tuh dari tadi. Baru pembukaan udah jam segini gitu kan. Ini baru mau masuk Bapak Ibu Saudara. Jadi kira-kira pembahasan sekitar 1 jam lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, apa sih caranya kita mengelola keuangan menurut Alkitab? Yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita yang pertama adalah uang kita sebenarnya milik Tuhan. Kita bilang sama-sama. 1, 2, 3. Uang kita sebenarnya lemes. Masa sih milik Tuhan? Kan udah dikasih buat kita. Jadi punya gue dong duitnya. Masa milik Tuhan lagi? Ini yang pertama harus kita tanamkan di dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Hagai 2 ayat yang ke-8 berkata apa? 1, 2, 3. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah. Siapa yang mengklaim itu? Tuhan, karena dia yang ngasih. Dia bisa klaim itu. Nah, ini dasar pemikiran pertama yang harus kita pahami tentang uang yang ada di dompet kita, di bank kita, di kartu kita dan sebagainya. Bahwa Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatunya. Segala sesuatunya termasuk uang kita, deposito kita, harta kita, dan perhiasan kita, apapun itu. Ini hal yang mutlak Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dinego, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diganti. Kalau kita tanamkan itu di dalam pikiran kita yang pertama. Itu sudah langkah awal yang sangat baik. Lalu yang kedua, apa yang diajarkan Alkitab? Prinsip yang kedua adalah error. Nggak ada slide error. Prinsip yang kedua, belajar untuk merasa cukup.
Kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Belajar untuk merasa cukup. Gampang apa susah Bapak Ibu Saudara? Gampang apa susah? Mau beli makanan aja rasanya pengen banyak terus ya. Padahal mungkin makannya gak sebanyak itu. Susah sekali untuk merasa cukup. Amsal 15 ayat 16, 1, 2, 3. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sangat mudah loh buat kita tergoda dengan keinginan kita sendiri. Tadi sudah saya katakan iklan, media sosial, orang-orang di sekitar kita membuat kita menjadi konsumtif dan terkadang gak pernah puas dengan apa yang kita punya sekarang ini. Ibu-ibu, saya mau tanya, contoh ya, ibu-ibu paling gampang. Kuali di rumah ada berapa? Ada yang punya kuali cuma 1 aja di rumah, ada? Masak nasi goreng pakai itu, masak indomie pakai itu, goreng ikan pakai itu, bikin capcay pakai itu, 1 doang, dipakai, dicuci. Ada yang cuma 1? Gak ada, hampir gak ada. Kualinya yang bulat, kok beli lagi? Kemarin kan lonjong bentuknya, ini bulat lain gitu kan. Baik itu, kok datang lagi paketnya? Ini segitiga kualinya, lebih cocok kalau goreng telur bisa berbentuk segitiga. Kok beli lagi? Itu kan udah ada yang bulat. Kemarin kan warnanya hitam, ini warnanya toska, lain lagi. Tidak pernah cukup puas. Itu contoh yang paling gampang. Bapak-bapak, ada yang mobilnya polos tanpa aksesoris, dengan sound system standar, tanpa tempelan aksesoris sama sekali, sound system standar tanpa diganti apapun, mungkin ada. Tapi bertahan berapa lama itu? Yang joknya nggak diganti kulit dan sebagainya, mungkin ada. Tapi mungkin paling tahan setahun 2 tahun, abis itu kayaknya udah jelek nih. Kayaknya udah gak enak di kuping nih, ganti sound system, upgrade dan sebagainya. Lebih parah lagi, mobilnya udah jelek diganti nih. Karena tidak pernah cukup puas, sangat mudah untuk kita tergoda. Tetangga sebelah udah ganti, tetangga ini udah beli, masa gua enggak gitu kan. Tapi jangan biarkan sifat konsumtif ini menguasai diri kita. Ingat ayat yang tadi bilang apa? Lebih baik punya sedikit barang, tapi hidup kita tetap takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati kita. Daripada kita punya banyak barang, tapi didapat dengan cara yang Tuhan tidak kehendaki. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, belajar untuk merasa cukup. Kuali 1 dipakainya itu doang, yang lain juga ngisi lemari doang. Yang ketiga, apa yang diajarkan? Sisihkan uang untuk berbagi. Amsal 11 ayat 24 berkata apa? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Memang apa yang diajarkan Alkitab selalu bertentangan dengan yang diajarkan dunia. Dunia bilang jadi orang harus kikir lokek kedekuk bin opet. Kalau enggak kaya-kaya. Tapi Alkitab bilang apa? Dengan menyebar harta ada yang bertambah kaya. Justru yang hemat secara luar biasa seperti Paman Gober di komik, malah hidupnya selalu berkekurangan. Sekalipun kita merasa berhak menghabiskan uang yang kita punya, Bapak Ibu Saudara. Tapi jika dibandingkan dengan berbagi dengan orang lain, pasti rasanya beda. Pernah gak Bapak Ibu Saudara berbagi dengan orang lain? Lalu kita merasa senang ya, bisa lihat senyumnya dia. Senang ya, bisa ngasih nasi bungkus. Senang ya, bisa ngasih sebotol aqua. Sebotol aqua itu berapa sih Bapak Ibu Saudara? 600 mili berapa? Ada 20.000? 4.000. Yang paling mahal deh. Paling mahal. Jangan di kafe ya Bapak Ibu Saudara. Kok kafe harganya berbeda-beda. Ini buat kemasan plastik di minimarket atau supermarket. Paling mahal harganya berapa? 6.000? 6.650? 7.100? Oke. Katakanlah harganya 10.000, oke. Itu hanya 0,0000 sekian persen dari uang yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Betul? Tapi kalau kita memberikan sebotol aqua itu yang 0,0000 sekian persen dari uang yang Tuhan percayakan kepada kita, lalu bisa membuat orang tersenyum, bahkan terima kasih ya,
terima kasih, aduh kebetulan lagi aus, langsung dibuka. Para pekerja yang mungkin ada di pinggir jalan, para pekerja yang mungkin di sini nggak ada taman, atau penyapu-penyapu yang ada di depan, tukang-tukang sampah, tukang pemulung, dan dia bisa berterima kasih, langsung diminum glek-glek habis. 10.000 itu menimbulkan rasa bahagia yang luar biasa. Nggak membuat kita menjadi miskin dan berkekurangan, bukan? Tapi membuat ada rasa haru, rasa bahagia di dalam diri kita. Jika kita menghabiskannya untuk kepentingan diri sendiri, pasti akan terasa lebih bahagia ketika kita bisa berbagi dengan orang. Rasul Paulus berpesan kepada penatua di Efesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yuk kita buka Kisah Rasul 20 ayat 35. Sudah ketemu semua? Kisah Rasul 20 ayat 35. Slide-nya udah benar? Kita baca sama-sama, sudah ketemu? 1, 2, 3. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Ini yang menjadi ingatan kita. Prinsip yang keempat, apalagi Bapak Ibu Saudara? Menabung tetap penting. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya diingatkan dengan ayat ini, harusnya kemanusiaan saya merasa tersinggung. Ego manusia saya merasa terhina. Karena Alkitab mengatakan, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Diciptakan terakhir. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi di sini dikatakan, pergilah belajar kepada semut. Dari yang levelnya paling mulia, levelnya paling tinggi, paling sempurna, dimuliakan, harus belajar kepada semut. Bapak Ibu Saudara, kalau nyetir kendaraan, mobil, motor, atau sepeda, atau jalan kaki deh, ngelihat ada semut lewat, berhenti enggak? Enggak, kenapa? Gak kelihatan soalnya Bapak Ibu Saudara. Artinya sangat kecil. Kalau ketemu iring-iringan semut di dapur, di meja dapur, meja makan, tembok dapur, apa yang kita kerjakan? Kita matiin kan? Kita semprot ya. Ada gak yang nuntut kita pembunuhan atas semut? Ada gak hak-hak animal rights dituntut pembunuhan atas semut? Gak ada. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara lagi duduk di tempat ini, tiba-tiba berasa ada kakinya digigit semut, apa yang dilakukan? Apa kita ambil, Mut, jangan gigit gue dong, Mut. Dibawa ke depan dulu, permisi ya, saya mau ke depan dulu, ditaruh baik-baik, udah kamu di sini aja. Begitu? Enggak, kita langsung matiin semutnya dan enggak ada yang akan belain dia, betul bukan? Tapi Alkitab bilang apa? Untuk binatang yang seperti itu ternyata dia lebih punya hikmat daripada saya, Bapak Ibu dan Saudara. Semut gak ada pemimpinnya, gak ada presidennya, gak ada RT RW gubernurnya, gak ada penguasanya, tapi dia bisa menyediakan makanannya pada waktu musim panas. Dia tahu kapan harus menyediakan makanannya, sehingga tidak pernah berkurang. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, yang lebih berhikmat daripada semut, dikatakan pemalas. Harus belajar sama semut, karena seringkali kita tidak tahu kapan waktunya untuk mengumpulkan. Kita hanya tahu untuk menghabis. Salah satu bukti bahwa kita mengelola dengan bijak uang yang Tuhan percayakan kepada kita adalah dengan tetap menabung. Terserah Bapak Ibu Saudara, mau nabung di celengan tanah liat, ayam, bebek, babi, atau apapun gitu ya. Nanti kalau udah penuh dipecahin. Mau nabung di berbagai bank dalam dan luar negeri, ataupun di berbagai investasi, terserah. Tapi itu salah satu
hikmat yang Tuhan berikan untuk kita bisa bijak mengelola keuangan. Karena kebiasaan menabung ini banyak manfaatnya di hari depan, bukan sekarang. Di jangka panjang, bukan masa kini. Maupun ketika ada kebutuhan tidak terduga. Namanya kebutuhan tidak terduga, enggak ketahuan. Kalau ketahuan namanya terduga. Enggak ada orang sakit, ada rencana. Nanti deh, habis kumpulin angpau, udah dapat angpau banyak, pengen sakit kayaknya di opnam, di rumah sakit. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Nanti deh, kalau habis liburan kayaknya pengen sakit, enggak ada. Namanya hal tidak terduga itu datangnya enggak ketahuan. Itulah sebabnya penulis Amsal menyuruh kita belajar kepada semut. Binatang yang seringkali kita pites itu, yang rajin menabung makanannya dan selalu siap sedia dalam pergantian. Ingat, jangan mau kalah sama semut. Bilang sama sebelahnya, kita harus menang dari semut. Jangan abis ini ada yang nanya ya, semut nabungnya di bank apa, saya juga mau ikut, mungkin di situ bunganya gedean. Jangan ada yang nanya ya Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, apa yang bisa kita pelajari? Alkitab mengajar kita belanja dengan bijaksana. Mulai enak nih dengernya gitu kan. Tadi disuruh nabung, disuruh berbagi, disuruh mengembalikan perpuluhan. Mulai enak nih poinnya, berbelanja, yes gitu kan. Nah, tapi colek dulu sebelahnya. Berbelanja dengan bijaksana, bukan dengan hura-hura seenaknya. Amsal 21 ayat 17 berkata apa? 1, 2, 3. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan. Alkitab melarang kita nggak untuk belanja? Cepet banget tuh yang demen belanja jawabnya langsung enggak gitu. Sekali lagi saya tanya, Alkitab pernah nggak melarang kita untuk belanja? Yakin? Jawabnya lemes nih, kayaknya mau jebakan Batman nih, dijawab salah nggak dijawab salah. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk membelanjakan uang kita yang Tuhan percayakan. Tetapi sekali lagi harus dengan bijaksana. Contohnya, liburan boleh nggak sih Bapak Ibu Saudara? Waduh, cepet banget kalau kayak gini jawabnya. Kalau diajakin doa semalaman kayaknya susah gitu ya. Pada bilang sibuk semua, giliran ditanya liburan boleh nggak? Boleh, langsung gitu. Doa semalaman sibuk, lembur gitu ya, nggak sempet gitu ya. Bagi sebagian orang, liburan itu dianggap pemborosan uang. Betul apa benar? Nah, ngapain sih liburan? Gitu kan? Udahlah, di rumah aja juga cukup. Nonton Netflix dari pagi sampai malam, drakor berderet-deret gitu kan. Udahlah, sendirian di rumah aja juga udah cukup, me time healing gitu kan. Tapi kalau memang sebagian orang merasa harus pergi keluar kota, keluar negeri, keluar benua, keluar pulau, keluar planet begitu ya. Boleh nggak? Boleh. Kalau memang sedang dibutuhkan. Berdampak baik nggak buat kesehatan? Iya. Kalau dilakukan dengan penuh hikmat. Contohnya apa? Habis liburan jadi lebih seger gitu ya. Menimbulkan semangat baru kerjanya dan sebagainya. Mencerahkan pikiran katanya habis healing gitu kan. Itu kalau dilakukan dengan hikmat. Kalau dilakukan tidak dengan hikmat, yang ada pulang liburan malah tambah mumet, stres, tumpek. Kayak kemarin ada salah satu IG story yang udah kecapean, kayak di jalan gitu ya, diposting sama suaminya. Itu jalan-jalan habis belanja atau apa, mukanya kayak mau makan orang. Serem banget gitu kan. Itu kayaknya belanjanya dengan hikmat atau enggak gitu ya. Serem. Udah habis belanja ngambil, lihat tagihan kayak pengen melotot mau makan orang gitu kan. Jadi yang menjadi salah bukan ketika kita berbelanja Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi salah bukan ketika kita menikmati liburan itu. Yang menjadi salah bukannya ketika kita membeli barang-barang yang kita butuhkan, bukan. Yang menjadi salah adalah ketika kita memboroskan berlebih-lebihan, berfoya-foya, bahkan menggunakan lebih daripada uang yang kita punya. Memaksakan diri untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi gak perlu-perlu amat juga gitu. Sebenarnya kebutuhan kita udah tercukupi. Nah itu yang menjadi salah. Jadi orang Kristen gak harus hidup sungsang-sumbal susah. Seperti ayam mati di lumbung padi. Tidak. Tuhan memberikan uang untuk kita nikmati. Saya tahu ini poin yang paling Bapak Ibu Saudara sukai gitu ya. Yang kelima, belanja dengan bijaksana. Jadi belanja boleh, tapi harus bijaksana. Yang keenam, hutang ada resikonya. Tadi sudah dikatakan berhutang itu boleh tidak?
Boleh, tapi ada resikonya. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Sekali lagi ayat ini disebutkan untuk mengingatkan kita, hati-hati ketika kita memutuskan untuk berhutang, karena resikonya bisa menjerat kita jika tidak diperhitungkan dengan baik. Apalagi jika hutang itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, teman. Pengen punya handphone, masih bagus. Handphone terbaru udah keluar. Memaksakan diri untuk membeli. Padahal gak semua fitur di handphone itu kita ngerti pakainya. Gak semua juga kepake. Paling yang dibuka apa? TikTok, Instagram, Facebook. Ada yang masih buka Facebook? Facebook, WA. Ibu-ibu ada yang pakai email? Ibu rumah tangga di email dari tetangganya gitu. Hampir gak ada. Ada pertemuan gitu PKK di email. Gak ada, gak dibaca. Email itu apa sih gitu, gak tahu. Paling yang dibuka itu doang. Tapi kita ngotot beli handphone keluaran terbaru yang bisa dilipat 4 kayak sapu tangan begitu. Padahal gak kepake juga fiturnya. Sampai harus ngutang-ngutang. Itu yang bisa terjerat dengan resikonya. Gak punya uang, gunakan kartu kredit. Setelah merit, pusing bayar tagihan kartu kreditnya. Pinjol, cicilan-cicilan, rentenir, pay later, dan sebagainya. Hutang bisa beresiko. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini yang paling tidak kalah pentingnya. Jangan jadi hamba. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan. Ibrani 13 ayat 5 berkata apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa? Karena Allah telah berfirman, ini janji Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan. Percaya dengan janji Tuhan? Kebutuhan kita udah di dalam tangan Dia. Sebelum Bapak Ibu Saudara minta, Dia sudah sediakan. Tapi 1 Timotius 6 ayat 10 ini yang seringkali menyusahkan hidup kita. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Tuhan berjanji hal yang enak, hal yang indah. Dia mau memenuhi semuanya. Tapi kita sendiri yang lebih mencintai uang, menyiksa diri kita sendiri, membuat diri kita sendiri susah melarat-rat. Nah, keserakahan akan uang bisa membutakan manusia. Bahkan disadari atau tidak, seringkali kerakusan akan uang ini menggeser posisi Tuhan sebagai Tuan, menempatkannya entah urutan keberapa, downgrade banget. Dan menempatkan uang itu jadi posisi yang pertama. Tentu saja Tuhan sebagai pencipta dan pemilik uang sangat pencemburu. Dia yang kasih duit, Dia yang berkati hidup kita, Dia yang penuhi seluruh kebutuhan kita. Dia gak pengen kita menyembah yang lain lebih daripada Dia. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara kalau misalkan anak kita yang kita biayai sekolahnya jutaan setiap bulan, yang kita beliin bajunya ratusan ribu, yang kita bayarin les-lesannya segala macam, yang kita kasih mobil, kita kasih motor, tapi ternyata memuji-muja tetangga sebelah yang gak pernah ngapa-ngapain dia. Cuma nyapa setiap pagi. Bagaimana perasaan kita? Senang? Pasti mungkin emaknya ngomel duluan. Lu gue yang kasih makan, gue yang bayarin sekolah, kenapa lu muji-muji tante sebelah mulu sih? Gitu. Mendikasih ciki doang lu plastik. Ini gue yang bayarin uang sekolah lu, gue yang kasih makan, gue yang antar jemput, gue yang bayarin les-lesan lu, ditungguin segala macam. Kenapa gak dengerin mama? Kenapa lebih nurut sama tante sebelah? Mau tinggal di sebelah aja? Kurang lebih gambarannya begitu. Kalau di sinetron, kalau di sini mah nggak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau ibu-ibu di sini mah enggak. Dengan penuh kasih menjewer anaknya, suruh bawa pulang gitu ya. Tentu saja kita akan merasa cemburu, kita akan merasa sakit hati, kita akan merasa terluka. Lalu apakah kita pernah memikirkan perasaan Tuhan? Kalau kita manusia kita bisa bilang kesel, sakit hati. Kenapa kita lakukan hal itu kepada Tuhan yang memenuhi seluruh kebutuhan kita,
memberikan bahkan sebelum mungkin kita doakan, mengabulkan setiap yang kita doakan sesuai dengan waktunya, menjaga semua kebutuhan kita dan menjamin hidup kita, tapi kita menyembah yang lain. Bagaimana perasaan Tuhan? Jangan sakiti hati Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan janjinya pasti ditepati. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Pegang janjinya. Percaya janjinya. Tidak ada sesuatu apapun yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian. Tapi Yesus datang memberikan kepastian dengan setiap janjinya. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nggak perlu rakus, serakah, mengejar-ngejar berkat. Kalau memang itu menjadi milik kita, percaya tidak akan salah alamat. Tidak perlu sampai menjadi hamba uang. Karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber berkat kita. Amin. Jadi sembah Tuhan, Dia akan penuhi semua kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membiarkan Tuhan menjamah hati kita bisa bebas dari keserakahan dan belajar mencukupkan diri dengan berapapun berkat yang Tuhan percayakan. Ketika kita izinkan Tuhan mengubah pikiran kita akan diberi hikmat. Supaya kita paham, kita ngerti bagaimana seharusnya mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Bagaimana seharusnya kita bekerja menghasilkan uang supaya kita bisa memberikan lebih, menyumbangkan lebih, memberikan persembahan lebih, berbagi lebih. Bagaimana juga kita bisa berhikmat membelanjakan uang dengan seperlunya. Bapak Ibu Saudara, pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab loh yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita disiplin, latih diri kita untuk mengelola uang yang dipercayakan Tuhan dengan bijaksana. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, percayalah Tuhan akan berikan perkara yang besar. Kalau kita jadi bendahara yang disiplin dan bisa dipercaya Tuhan, maka kita juga akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Colek sebelahnya, kamu mau kan? Nggak mau colek, saya juga mau kalau itu gitu ya. Yuk kita sama-sama berdiri. Boleh kita nyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Liriknya sudah ada? Saya mengundang tim pemazmur untuk membantu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Musik tetap mengalun dengan lembut. Saya memberikan waktu untuk kita sama-sama berdoa.
Mungkin kita perlu meminta ampun atas kesalahan pengaturan keuangan selama ini. Mungkin kita ada kebutuhan khusus yang terlintas saat ini. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia memegang bahumu. Dia menghapus air matamu. Dia mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Ungkapkan kepada Dia. Gak perlu tengok kiri, gak perlu tengok kanan. Tundukkan kepalamu dan biarkan Yesus merengkuhmu, memelukmu dengan penuh kasih-Nya. Dan sesudah itu bersyukurlah atas semua berkat yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Sampai hari ini kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Naikkan syukur bagi Dia buat hari yang Dia beri bagi kita. Ku naikkan syukur-Mu buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu. Besar setia. Sekali lagi katakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Bapa di dalam surga, biarlah pujian yang kami naikkan ini tidak sekedar karena kami sudah hafal, tapi biarlah ini merupakan ungkapan hati kami yang terdalam Tuhan. Bahwa hari ini kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kami masih bisa menikmati berkat Tuhan, kami masih bisa menikmati uang, harta benda, kendaraan, perhiasan, dan materi di dalam hidup kami. Semata-mata itu hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak bisa melakukan apa-apa selain bersyukur kepadamu Tuhan. Mari ajar kami. Mari beri kami hikmat. Supaya berkat yang Tuhan berikan itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan keindahan, kesejahteraan di dalam hidup kami. Tidak malah menyusahkan hidup kami,
tidak malah mendatangkan kecelakaan karena kami salah mengelolanya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sudah salah. Hari ini kami mau punya komitmen yang baru. Hari ini kami mau bertobat. Hari ini kami mau kembali. Hari ini kami mau mendengarkan dan berdisiplin berjuang melakukan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang sudah tinggal di dalam hati kami, terus ajar kami. Terus bimbing kami. Bahkan kembali bangunkan ketika kami gagal dan terjatuh. Supaya semakin hari kami semakin dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Saya kembalikan. Silakan duduk. Puji Tuhan, semua terberkati oleh firman Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat karena terberkati oleh firman Tuhan. Saya dengan izin mewakili seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Karmelia Suryanto. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita untuk menyiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Minta tolong dengan kasih saudara Nikolas untuk membawakan doa persembahan. Dalam nama Tuhan kami berdoa ya Tuhan yang Bapa, terima kasih atas berkat dan merawat-Mu ya Bapa, sehingga kami semua bisa berkumpul dan belajar mengenai firman-Mu lagi ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati supaya tangan-tangan yang memberi ataupun yang tidak memberi, berkati supaya persembahan ini bisa hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Seiring persembahan dibagikan, kepada yang bertugas membaca pengumuman dapat dipersilakan untuk maju. Shalom. Pertama-tama saya ingin menanyakan apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini? Semua jemaat yang setia ya. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Kebaktian WBI Alberta Selasa 28 Januari 2025 ditiadakan karena perayaan Imlek ya. Dan dimulai kembali Selasa depannya yaitu tanggal 4 Februari 2025. Mari kita bergabung bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, ini terbuka untuk umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 adalah acara sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 2 Februari 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Meleaki Budiman Chandra tanggal 28 Januari. Pak Budiman, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan telah memberkati Pak Budiman selama 70 tahun ya Pak. Mantap, 70 tahun luar biasa ya. Kemudian kepada Diaken Stefanus Iwanata Suktejo tanggal 30 Januari. Apakah hadir di atas? Oh, ada di atas ya. Selamat ulang tahun Bib. Tuhan umur berapa ya, Koko? Lakcap. Oh, lakcap katanya Bib. Berapa? Oh, 41. Ya, selamat ulang tahun Bib yang ke-41. Kita tunggu bakminya ya. Oke. Kemudian kepada Saudari Nicole Kimberly Komala di atas juga ya. Ada di atas? Oh, tidak hadir. Nanti tolong disampaikan ya mamanya. Selamat ulang tahun yang keberapa? 14 tahun. Ya. Kemudian diharapkan untuk pada orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Aberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 21. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja dan bangsa negara kita. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di gereja kita setiap minggu. Jadi biar bangku-bangku yang kosong dan dapat dipenuhi. Tetaplah mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan Ibu Gembala? Tidak ada. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mohon kesediaannya seluruh jemaat untuk berdiri. Berikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu ya Tuhan. Jadikan kami satu dengan Engkau. Oh, begitu indahnya kalau Engkau menjadi satu dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di mana pada hari ini Engkau masih mengantar kami ke rumah-Mu yang kudus. Kami dapat bersekutu, menaikkan pujian kami, mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan saudara-saudari kami yang seiman. Sungguh ya Bapa, ajar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu hari ini. Ampuni kami yang selama ini kami kurang bijak dalam mengelola keuangan kami Tuhan. Kami telah dibukakan mata kami ya Tuhan. Ajar kami belajar dari binatang yang paling kecil ya Tuhan. Semut yang rajin ya Bapa. Ampuni sekali lagi kami Tuhan. Ajar kami. Jangan engkau ya Tuhan meruruskan semua yang pemahaman kami untuk mengelola keuangan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, buka pikiran kami, ajar kami lebih bijak lagi Tuhan. Jangan kami menjadi hamba uang ya Bapa. Biarlah kami
dapat memberi kepada saudara-saudari kami yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, berkati kami, karena kami tahu Engkau memberkati kami pada saat kami tidur ya Tuhan. Bahkan saat kami istirahat Engkau memberkati kami. Sekali lagi ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Pendeta Karmelia Tuhan, dimanapun Kau utus beliau ya Bapa, firman Tuhan yang diberitakan. Sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Engkau memberkati suaminya dan kedua anaknya, terutama untuk Nicole yang tanggal 2 Februari akan merayakan ulang tahunnya. Selama 14 tahun Engkau telah menjaga, melindungi Nicole ya Tuhan. Untuk tahun-tahun ke depannya juga Engkau akan melindungi. Apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah dia menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Terima kasih ya Bapa. Kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun juga, untuk Pak Budiman ya Tuhan, Engkau juga telah menjaga beliau selama 70 tahun Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Pak Budiman, Engkau tambahkan usia yang panjang kepada beliau Tuhan. Kesehatan yang prima ya Tuhan. Dan biarlah dia juga menjadi kebanggaan untuk anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara Bib yang berulang tahun ke-41 ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjaga Bib juga ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya dan cita-citanya Engkau kabulkan Tuhan. Untuk masa depannya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Engkau telah memberkati kami semua. Baik yang hadir pada pagi ini atau yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Dimanapun seluruh jemaat Aberta berada ya Tuhan. Apa yang ada yang sedang terbaring sakit ya Tuhan. Oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya jemaat Aberta yang sedang terbaring sakit, Engkau telah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang terbeban berat ya Tuhan, baik dalam masalah pengumulan apapun juga. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar untuk seluruh jemaat Aberta. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pelindungan, berkat yang Engkau berikan. Untuk kesehatan, untuk apapun yang menjadi kerinduan beliau ya Tuhan. Terima kasih untuk seorang gembala yang baik, yang menaungin kami di seluruh jemaat Aberta ini. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan tanah air kami ya Tuhan. Berikanlah presiden kami seorang hati yang takut kepada Engkau. Juga untuk wakil presiden serta seluruh jajaran menteri. Biarlah mereka bekerja untuk Indonesia Tuhan. Untuk kemakmuran Indonesia, untuk keadilan seluruh rakyat Tuhan. Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau hantarkan ke tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Biarlah Engkau juga mengingatkan seluruh jemaat untuk hadir pada minggu depan ya Tuhan. Untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Untuk menikmati 21 berkat yang telah disediakan untuk kami. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.